Cookies, yang mencinta Fortune Cookies, ada lagi sebenarnya lagu JKT yang banyak banget. Ya salah satunya Ponytail to Shushu. Itu Ponytail to Shushu tuh lucu sih lagunya, tentang kayak cewek-ceweknya yang di kunjara satu semua ceritanya. Dan baru dibikin MV-nya setelah udah 11 tahun ya JKT48. Aku belum nonton sih MV-nya. Tapi menurut kalian gimana? Bila lapar nggak, karena tadi udah makan. Jaim amat apaan nih? Mana nyablaknya? Entar kalau Nabila tuh nyablaknya lesikon, Kak. Kalau lagi ngomongin kayak gini nggak mungkin nyablak dong gue. Nanti yang baru nonton kaget ah. Cewek apaan nih? Thank you Tommy. Bila lanjut S2 kan, daftar LPDP nggak? Aku pengen lanjut S2 tapi kayaknya nggak LPDP deh. Karena kayak aku nggak pengen di luar negeri sebenarnya sih kuliahnya, kayak pengen di Indonesia aja. Tapi nggak tahu ya, rezeki kan gak ada yang tahu ya. Yang penting kita usaha dulu sih. Bukan gak tahu Jikonya, lupa gue dulu ngefans sama lo masih sama-sama SD nap. Ya ampun kita seumuran ya ternyata. Thank you Muhammad, thank you Tommy. Iya, kenapa aku juga suka banget live jam segini? Thank you Teguh. Karena mungkin buat teman-teman yang kerjanya malam, mereka jadi semangat gitu. Karena kan kalau kerja malam kan lebih capek ya. Maksudnya kayak waktunya orang istirahat, waktunya orang tidur, dia harus mengeluarkan tenaga lebih ekstra untuk bekerja gitu kan. Jadi aku suka live jam segini tuh biar nyemangatin orang yang juga kerja gitu, yang emang shift malam gitu kan. Thank you Jerry. Bil jam segini lapar, enaknya makan apa ya? Thank you Asta. Terserah sih ya, kalau kamu emang tipenya yang suka diet, mending makan buah aja ya. Mau makan pisang kayak makan apel kayak. Cuman kalau emang kamu tipenya yang nggak suka diet, nggak apa-apa makan mie aja, nggak apa-apa kok, nggak ada yang larang. Tapi jangan double karbo ya, karena udah malam. Biasa tidur jam berapa Bil? Aku biasanya tidur abis subuh, atau enggak kalau misalnya jam 7-an, jam 6 pagi. Tapi nanti aku kayak jam 11 udah bangun lagi pasti. Thank you Air. Tapi aku kalau ada kegiatan pasti bangunin pagi juga sih, walaupun begadang. Ada yang sama gak sih kayak aku? Kayak aku tuh anaknya insomnia. Tapi kalau misalnya aku ada kegiatan pagi, ya udah tetap bangun aja. Nggak kayak ngantuknya hilang pasti. Mohon maaf nih. Mau cobain ini deh. Filter-filter yang lucu gitu loh, yang kayak ada, tau gak sih yang kayak Why I'm Still Single gitu-gitu. Kok gak ada sih? By the way, kalian kalau jam segini ngapain aja sih? Sampai kadang tuh aku bingung ya, kalau live tengah malam orang tuh jadi suka untuk nanyanya kadang yang serius-serius juga sih. Makanya gue sampai untungnya nanya tengah malam ya. Jadi Nabila aduh tuh kan sempat keluar tadi, sorry. Jiptok ya Kak, iya betul. Yuk bisa yuk Jiko, tadi udah Jiko ya, mohon maaf terima gaji. Dan kalian tau gak kenapa aku suka live jam segini? Karena jam segini tuh kan jam-jamnya overthinking ya. Apalagi anak-anak 20 tahun tuh ya, 20 tahun ke atas tuh mulai overthinking tuh kayaknya buh. Tapi kalau misalnya kita live, aku live, terus kalian bisa nonton aku live, kita ngobrol bareng, kita jadi gak overthinking, gak hanya mikirin apa yang menjadi kesulitan hidup kita, tapi kita jadi bisa sharing, bisa terbuka, lebih open minded. Jadi kayak kita nggak ngerasa kesepian lah gitu, ya nggak sih? Jujur sih ya, aku selama live tuh kalau misalnya malam-malam jam segini tuh kayak lebih ngerasanya nggak kesepian, ya kan? Karena ya maklum lah, jomblo visabilillah ya besti. Jadi kayak kalau misalnya live tuh kayak nggak ngerasa sepi, karena banyak temen, banyak yang menghibur gitu kan, komen-komennya ya. Nah dulu kan lo pernah gendut dikit kan, dietnya gimana? Mohon maaf Nabila bukannya gendut dikit Kak, emang Nabila tuh anaknya cepat gendut cepat kurus ya. Aku tuh anaknya doyan banget makan, dan makan tuh apa aja, nggak pernah pilih-pilih, kecuali emang benar-benar lagi diet fokus. Nah aku tuh
kalau misalnya lagi ngerasa gendutan ya, itu pasti aku langsung ngurangin makan nasi. Itu yang paling utama dulu. Thank you Kade. Itu makan nasi itu ya teman-teman, gulanya tuh banyak banget ya. Kandungan gula dalam nasi itu sebenarnya banyak. Thank you Kak. Jadi menurut aku kalau kalian emang bener-bener mau ngurangin berat badan, itu kurangin nasi sih. Atau kalian boleh ganti nasi dengan nasi merah, atau kayak kalau kalian suka apa tuh namanya, nasi yang kayak nasi biryani, tau gak sih nasi biryani yang kayak nasi Arab-Arab gitu ya, nasi basmati itu tuh dia panjang bentuknya kayak gini. Itu tuh gluten free, jadi emang kandungan gulanya lebih sedikit. Itu juga enak, emang kayak nasi biasa, cuman emang bagus buat kalian yang mau diet. Terus boleh diganti karbonya sama ubi, sama singkong ya, sama kentang direbus gitu. Dan aku tuh kalau misalnya diet kadang-kadang suka ekstrim sih dulu ya, tapi jangan ditiru. Dan kalau kalian emang bener-bener emang pengen diet banget, jangan makan malam dan kurangin gula, kurangin garam. Jadi emang butuh ekstra sih kalau mau diet itu ya. Karena ya kita kan sebagai manusia kadang suka tergoda sama minuman manis ya besti gitu. Jadi ya kurang-kurangin aja minuman manis. Boleh kalau mau bikin es teh manis, gulanya diganti aku. Melek lo semua, langsung jijik ya. Enggak lah, diganti madu dong, masa diganti warna Nabila. Pengen daftarnya 12 pengen daftarnya 12 DK tahun depan, takut gak keterima. Syaratnya gimana sih? Frustasi please. Kamu udah nyoba atau belum? Kok udah langsung frustasi aja? Nggak apa-apa kalau emang mau daftar JKT48. Buat teman-teman yang cewek ya, bukan yang cowok, mohon maaf. Kalau misalnya kalian merasa kayak masih umur pas, cukup, daftar aja member JKT48. Menurut aku tuh JKT48 apa ya, punya banyak kegiatan yang positif yang cocok untuk anak-anak muda ya. Jadi kalian bisa menghabiskan waktu kalian tuh dengan penuh kegiatan yang positif gitu. Dan menurut aku nggak usah insecure, karena JKT48 itu tuh kayak idol you can meet dan yang selalu bisa berkembang bersama fans. Jadi even kamu nggak bisa nyanyi, even kamu nggak bisa nari, nanti tuh akan dilatih gitu, akan diajarin gitu. Walaupun kayak teman-teman aku tuh banyak dulu ya di JKT tuh yang basicnya bukan entertain ibaratnya ya gitu ya, kebanyakan ada juga gitu. Terus emang nggak ngerti cara dance, nyanyi, acting segala macam, tapi JKT itu akan mendidik kita kayak ibaratnya kita tuh kayak masuk sekolah, tau gak sih? Jadi kayak kamu gak usah insecure, yang penting kamu punya mimpi, emang kamu anaknya mau berjuang gitu ya, tanggung jawab. Itu sih menurut aku. Karena aku juga dulu di JKT 6 tahun tuh merasa kayak ya harus punya tekad yang bulat ya dalam hidup. Walaupun aku masih SD tuh kayak ya emang harus benar-benar berjuang. Arti berjuang dalam hidup gimana sih? Kayak mungkin anak-anak SD yang lainnya masih pada main gundu, masih pada main congklak ya gitu ya. Tapi Nabila udah I want you, I need you di atas panggung gitu ya. Iya, it's my dream gitu. Maksudnya aku selalu bermimpi untuk bisa menjadi seorang idola, dan gak pernah ngebayangin bisa mendapatkan jalan kemudahan dari Allah untuk menjadi member JKT48 gitu. Jadi buat teman-teman yang mau gabung gak apa-apa, join aja. Kita coba dulu gitu. Kak, kenapa ya gue daftar JKT tolak? Karena lo laki, mohon maaf. Sampai karena Kopita kak. Kopita yang di mana nih? Yang suka aku datengin itu, yang di Gading. Janep dulu lulus apa resign, Bill? Aku resign. Mohon maaf kak, jangan pakai emot ketawa nangis kayak gitu dong kak. Jangan sarkas dong kak. Menurut aku gak ada masalah ya mau resign atau mau graduate gitu. Yang paling penting tetap bisa menjaga attitude ketika sudah tidak menjadi bagian dari JKT48, dan tetap bisa membawa nama JKT48 dengan baik sih gitu. Jadi ya gak masalah sebenarnya menurut aku ya. Tapi menurut orang kan beda-beda. Ada yang mungkin kayak sayang banget sih Bill, ini banget sih Bill. Ya itu kan pilihan aku juga sebenarnya. Jadi ya mohon disupport aja sih. Yang penting selama itu masih baik ya, masih positif, gak apa-apa dong. Bill cowok boleh join JKT48 gak? Ya mohon maaf, gak bisa dong kak. Masa iya join JKT48, kan cowok. Thank you Tengku.
Thank you Kak Muhammad. Bila kamu katanya mau nikah tahun ini, ya bismillah aja dulu, kan kita nggak tahu jodohnya, belum datang nih jodohnya. Doain aja semoga tahun ini jodohnya datang ya Nabila, amin. Ini apalagi jam-jam segini tuh doanya insya Allah terkabul ya. Sepertiga malam insya Allah, semoga Allah kabulin, Allah jabah, amin. Teman-teman, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa sholat tahajud ya, mumpung sebelum subuh. Perbanyak waktu untuk apa ya, ibaratnya nih ya, kalian kan bisa tuh hangout sama temen, kalian bisa meeting sama bos kalian sampai berjam-jam segala macam. Kalau kalian yang lagi nonton live aku, mungkin ini adalah sebuah apa ya, apa aku nggak tahu juga ya, mungkin Allah tuh ngasih thank you Habib, makasih banyak, jazakallah khairan. Ibaratnya kalian bisa bertemu sama siapapun makhluk di dunia ini ya, ketika kalian lagi di jam-jam produktif gitu ya. Tapi di jam-jam kayak gini sepertiga malam, orang yang lagi tidur, tapi kalian mungkin bangun nonton live aku, maka aku di sini mau ngingetin, jangan lupa juga untuk punya waktu, adain waktu untuk bisa intimate sama Allah. Tau gak sih, kayak ibaratnya kalian tuh kayak mau ketemu sama sahabat kalian, kayak gitu. Yang aku rasain tuh gitu. Jadi hadirkan Allah tuh di hidup kalian juga, walaupun itu kayak kalian cuma sholat berapa menit sih, ya kan, sholat tahajud paling berapa menit sih, 2 rakaat gitu ya. Dan doa, curhat apapun yang menjadi keluh kesah kalian minta apapun, insya Allah Allah pasti jabah, karena Allah maha baik dan Allah yang mujib ya, maha mengabulkan. Aku mau ngingetin sih, itu aja. Bila aku mau skripsi, doa ini cepet kelar. Mohon maaf, jadi kenapa doanya karena Nabila minta sama Habib nih, mau ada Habib yang lagi nonton, Masya Allah. Makasih Habib loh, ya Allah. Amin. Kau udah bersuami ya? Belum, doain ya Habib, doain ya Bib, semoga Nabila cepet dapat jodoh ya Bib. Ini beneran live gak sih? Bener Kak. Beda banget ya perubahan Nabila sama dulu di JKT dan sekarang. Masya Allah, tabarakallah ya Kak ya. Manusia itu pasti harus punya perubahan, artinya perubahan lebih baik gitu ya. Semua orang pasti punya cerita dalam hidupnya yang berbeda-beda ya, entah di masa lalunya kayak apa. Tapi yang pasti sebagai manusia kita harus terus berubah lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik terus. Walaupun kadang dalam perubahan proses kita tuh banyak orang yang gak suka, ada yang pro kontra, dan kadang banyak cobaan ya. Pasti kalau kita semakin dekat sama Allah tuh rasanya kayak semakin banyak cobaan ya, Masya Allah ya. Tapi semoga kita selalu disayang sama Allah, dimudahi segala urusannya, amin. Pada pengen jadi jodohnya Nabila, gue aja insinyur. Kak jangan bikin ngakak dong, Masya Allah malam-malam bikin ngakak. Thank you, makasih Kak. Berubah jadi Ultraman ya Bil, aduh jangan dong. Karena Bila punya Oshi banyak boleh gak ya? Boleh dong. Tapi siapapun itu Oshi kalian, siapapun itu idola kalian di JKT48 ya, ibaratnya di dunia ini. Tapi yang paling penting tetap mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa. Kadang tuh aku juga happy sih banyak yang support Nabila gitu ya. Dari Nabila dulu masih di JKT48 sampai udah gak di JKT itu. Bersyukur banyak yang support gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, Allah kasih kemudahan gitu. Tapi kayak kadang tuh aku suka ingetin kan fans-fans aku untuk jangan lupa tetap sholat gitu. Maksudnya kan kadang tuh waktu kalau nonton konser atau nonton JKT perform kan jadinya kita lupa ya sama waktu ibadah gitu. Makanya kadang aku sebagai ibaratnya dulu idola gitu ya, selalu ngingetin fans untuk jangan lupa sholatnya, jangan lupa beribadahnya gitu. Karena aku gak mau sampai jadi kena imbas dosanya juga. Artinya yang harusnya orang waktunya udah ibadah, tapi karena nonton aku perform jadinya mereka gak ibadah, kan aku jadi dosa ya. Jadi makanya aku selalu ngingetin fans-fans aku tetap jangan lupa ibadah, kayak gitu.
Tapi bukan berarti aku melarang kalian untuk mensupport JKT48 ya, atau melarang aku untuk mensupport diri aku gitu, enggak. Cincin tunangan bilang enggak, mohon maaf kak, belum ada tunangan. Amin, semoga secepatnya. Astagfirullah. Gila ya, gue pernah ngefans sama nih orang dari zaman gue SD. Ya Allah, berarti kita sama-sama waktu masih kecil dong. Masih gue nih pasti JKT48 dari SD sampai kuliah gak kesampaian mau handshake sama nonton teater. Tapi Masya Allah ya, bisa nonton live Nabila loh. Emang kakak di mana sih tinggalnya? Kok gak pernah ketemu Nabila? Thank you, Kavi. Dulu masih ompong, sekarang udah berhijab, Masya Allah. Masya Allah ya kak, makasih kak Hips. Masih ingat aja ya, ada yang masih ingat gak Nabila pernah ompong dulu? Masih kak Ibrahim, kak Muhammad. Jadi tuh gini ya teman-teman, sebenarnya tuh dulu kan Nabila kan masuk JKT kan masih SD kelas 6 kan. Jadi buat teman-teman yang gak tahu, dulu tuh aku kan masih punya gigi susu gitu lah. Artinya gigi susu tuh gigi anak kecil ya. Saking paling kecilnya gue punya gigi susu, lo bayangin ya. Gigi yang ini nih. Nih, itu tuh ompong, yang ini dulu belum numbuh. Jadi pas masuk JKT ada giginya, terus pas bertambahnya usia ternyata masih gigi susu, copot lah, ompong gitu kan. Itu gue malu banget sih setiap kali perform ompong gitu ya, cuman kayak orang tahu juga ya aku masih kecil gitu, ya udahlah. Satu-satunya kontraknya Melody. Kontrak maksudnya kayak gimana sih? Kadang-kadang kalau malam suka ada yang takut gak sih dengan suara cicak? Enggak ya? Makasih Kak Joy. Astagfirullahaladzim. Makasih Hitman. Thank you. Thank you Kak Zion. Lo Jakarta ngap? Iya gue Jakarta bang. Jadi pancing ngomong nyablak ya. Nabila sekali dipancing ikut ke belakang loh. Nabila kapan ke kampus lagi? Ke kampus UPH maksudnya? Aduh mau ngapain gue ke kampus UPH nih? Udah kagak ada apa-apa kan? Thank you Zion Hitman. Mungkin kalau aku artis juga bakal ngajak Mbak Nabila untuk jadi pasangan hidup. Jadi pasangan hidup aku gak mesti jadi artis kok. Malahan aku kadang lebih suka yang bukan satu ranah pekerjaannya sama gitu. Kayak sama-sama artis juga. Tapi lebih kayak yang beda. Ya aku tuh lebih suka yang beda. Thank you Kak Hitman. Beda apa tuh namanya? Beda pekerjaan. Jadi kita bisa saling sharing kayak kerjaan dia hari ini gimana, kerjaan aku hari ini gimana gitu. Di sini udah jam 6 Kak. Emang di mana di sana jam 6? Calon wali kota ini mah. Aminin aja dulu ya. Sebenarnya sih nggak minat jadi wali kota atau gubernur atau segala macamnya ya. Cuman ya kalau misalnya memang harus dan emang terpilih pun misalnya aku someday ya, nggak kepikiran sih, nggak kepikiran banget serius. Tapi saya ada orang yang kayak pengen gitu ya, aku menjadi salah satu ibaratnya apa wali kota, entah gubernur atau bupati gitu-gitu ya, semoga aku bisa menjalankan dengan amanah dengan baik ya. Kan agak takut juga ya karena pasti tanggung jawabnya lebih berat besti gitu. Tapi kayaknya gue cocoknya jadi ibu dari anak kamu deh ya.
Gak cocok kan? Makeupnya dihapus habis jalan Bil. Ya gak apa-apa kak, emang belum pengen ngapus aja. Salam dari mahasiswa Madinah. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Keren banget kak, semangat ya kuliahnya ya kak ya. Aduh. Salam dari Brebes, waalaikumsalam. Salam dari Lampung, waalaikumsalam. Hai Lampung, Brebes. Ini Nabila yang itu ya? Iya Nabila yang ono yang aneh. Aduh, ini gue kenapa dah? Nyalek aja jadi rivalnya Kak Aldi Taher. Aduh, Kak Aldi aja. Ini kan gak jadi kalau gak salah ya. Tapi kalau Nabila tuh menurut kalian cocok gak sih jadi anggota partai? Gue bikin partai deh, partai Jombloers. Asik. Assalamualaikum Kak Nabila, waalaikumsalam. Kak Nabila udah tahajud, pengen jawab tapi takutnya dibilang sombong Ria. Senyumin aja deh, artinya apa ya kalau udah senyum ya? Bil dulu gue kasihin lo waktu zaman masih bocil, Masya Allah. Berarti kan kita gak beda jauh ya, kamu bocil SMP, aku bocil SD. Thank you Irfan. Thank you Kak Jo. Kak, salam dari Al-Azhar. Masya Allah, tabarakallah, waalaikumsalam. Kalau ada yang nanya, Bil, korban gak tahun ini? Terus aku jawab, aku dosa gak sih? Kayak sombong gitu gak sih? Kayak aku pengen jawab, tapi karena orang nanya gitu. Bukan emang kayak, gue korban dong gitu kan. Ya aku kalau ada yang nanya kayak gitu-gitu tuh aku kayak gak enak gitu. Kayak gak semua orang kan juga bisa berkorban sebenarnya ya. Maksudnya tergantung ke apa? Tergantung ininya gitu loh. Emang apa tuh namanya sih? Kenapa aku jadi ke distraksi tadi? Itu ya begitulah. Aku takut nanti kalau misalnya menjawab jadi sombong atau ria gitu. Ya takutnya ada yang belum mampu untuk bisa berkorban kan. Jadi takutnya nanti aku malah jawabannya tuh ada yang suka dan tidak gitu loh. Jadi ya insya Allah jawabnya deh. Biar tidak menjadi fitnah ya teman-teman. Apa sih yang bikin kamu hijrah? Sebenarnya sih jangan bilang hijrahnya ya, karena aku ada takut juga sih, kayak belum sempurna juga gitu berprosesnya. Tapi mungkin lebih kayak kenapa sih Bil akhirnya memutuskan untuk berhijab gitu. Jujur makasih Kak Riza. Aku sih kenapa memutuskan untuk berhijab, banyak faktor sih sebenarnya, tapi salah satunya adalah nggak tahu kenapa tiba-tiba Allah kayak kasih rasa ketakutan yang luar biasa di hati aku. Karena waktu itu lagi zaman-zamannya COVID tinggi banget dan banyak banget yang udah berpulang terlebih dahulu. Dan salah satu keluarga juga waktu itu sempat meninggal, tapi bukan karena COVID meninggalnya. Jadi ayahnya kakak ipar aku meninggal. Itu salah satu triggernya juga kenapa akhirnya aku memutuskan untuk berhijab. Karena pas aku datang ke kuburan almarhum, kayak nggak nyangka gitu ya Allah, padahal baru kemarin 2 minggu lalu kita ketemu ketawa bareng, terus tiba-tiba ternyata udah berpulang gitu ya, dipanggil oleh Allah. Saat itu aku mikir kayak umur tuh gak ada yang tahu banget ya, maksudnya kapanpun aja Allah bisa ngambil, kayak nggak pandang bulu, mau tua mau muda, mau bayi mau lansia gitu, ya Allah yang maha tahu gitu kan. Saat itu aku mikir kayak
apalagi yang mau dikejar di dunia ini gitu. Ini aku true story ya, memang yang apa yang aku rasain, dan nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku ceritanya overin gitu, enggak, ini emang real pikiran aku kenapa aku memutuskan untuk pakai hijab gitu. Kalau teman-teman tanya, Bismillah, ini bukan karena ria ya, bukan karena menyombongkan diri, enggak sama sekali, tapi just sharing, pengen mengasih apa ya, pesan aja sih buat teman-teman gitu. Siapa tahu ada yang terbuka juga hatinya untuk mau berhijab atau misalnya lebih istiqomah lagi gitu ya, semoga. Jadi balik lagi ya, back to the topic, kenapa aku akhirnya memutuskan berhijab. Tiba-tiba aku mikir, apa sih yang mau lo kejar lagi, Bill, di dunia ini? Ada yang ngajak ngobrol gitu di hati, kayak lo mau ngajar apa, Bill? Kecantikan itu nggak akan sampai akhirat. Kecantikan tuh akan sirna. Kita semua sebagai wanita pasti berlomba-lomba untuk memiliki kecantikan, ya dong. Tapi kita kadang lupa bahwa itu tuh gak abadi gitu. Satu. Kedua, karena aku ngeliatnya gitu ya, di sosmed tuh semakin gempar banget cewek cowok menampilkan apa yang mereka punya gitu. Entah itu kekayaan mereka, kecantikan mereka, apapun tentang duniawi gitu. Kadang aku jadi mikir, iya ya, ngapain ya, aku cuma kejar dunia doang gitu. Terus akhirnya aku mikir, apalagi yang mau lo kejar nih, popularitas, itu juga gak akan lo bawa mati gitu. Maksudnya ketika lo meninggal pun, fans lo, followers lo, itu gak akan ngikut lo untuk bantuin ketika kamu meninggal gitu. Mati aku gitu ya. Yang bisa membantu kamu ketika kamu meninggal itu adalah amal ibadah. Tiba-tiba aku ada yang ngajak ngomong kayak gitu aja gitu di hati gitu. Terus mau sampai kapan? Emang lo mau pakai hijab, tapi ketika lo meninggal, ketika lo dikain kafanin, baru lo pakai hijab? Nauzubillah, kayak jangan sampai gitu. Jadi itulah, ada rasa ketakutan banget. Kok kayak gimana ya kalau besok aku dipanggil gitu? Gimana kalau besok aku belum siap untuk apa namanya, bertemu dengan kematian gitu. Intinya aduh kan, aku langsung nangis pasti. Kalau kenapa aku nggak pernah mau cerita lagi ya, karena sedih tahu. Kayak iya, semua manusia kan pasti pernah punya dosa gitu. Tapi menurut aku yang paling penting adalah kesadaran diri untuk mengingat Allah itu udah luar biasa banget. Makanya saat itu aku mikir, udah deh, saat itu aku masih 20 tahun usianya. 20 tahun aku udah mikir kayak gitu, karena aku takut tiba-tiba besok Allah manggil aku belum berubah lebih baik kan. Ini gak lebay ya, sumpah. Kayak, kalian tau gak sih kalau ngomongin tentang Allah tuh pasti sedih ya. Masya Allah gitu. Terus abis itu, ya udah aku bilang sama papa mamaku kalau aku mau pakai hijab gitu. Tapi papa mamaku tuh cuma pesan, jangan sampai dilepas ya gitu. Maksudnya kalau udah pakai hijab tuh dipakai. Karena kan aku sebagai public figure tuh harus menyontohkan yang baik gitu. Jangan sampai lepas tutup gitu. Niatkan untuk Allah gitu. Dan emang alhamdulillahnya, untungnya aku tuh niat pakai hijab tuh dari awal emang kayak ketakutan aja. Takut tiba-tiba nanti Allah manggil aku belum siap untuk belum bertaubat, belum bisa lebih baik gitu. Jadi aduh, maaf ya jangan dibilang lebay. Tapi gitu. Jadi untungnya alhamdulillah karena Allah lah, bismillah karena Allah gitu. Jadi kadang kalau misalnya lagi down, namanya iman kan naik turun ya. Ketika aku lagi down, misalnya lagi kayak ngerasa insecure atau gak pede gitu, karena kan namanya juga kita berubah, pasti ada yang suka dan enggak. Ada beberapa netizen kadang kan kalau ngomong kan juga dikanin dulu deh sebelum pakai hijab gitu. Kadang-kadang hal kayak gitu kan karena kadang aku suka insecure, tapi makin kesini akhirnya makin sadar bahwa ternyata Allah tuh nggak ngelihat kita cantik atau enggak karena kita pakai hijab atau enggak, tapi pasti yang dilihat tuh adalah hati kita gitu. Itu yang dipesanin sama papa mama sih. Jadi kalau ditanya kenapa Bil alasan berhijab, aku jarang banget mau bahas ya sebenarnya, karena aku pasti bakal sedih. Aku tuh anaknya, walaupun kalian lihatnya suka bercanda, Nabila tuh anaknya suka kayak kelihatannya tuh kayak nyablak aja gitu ya. Terus sebenarnya hati aku tuh agak sedikit lembut ya, bisa dibilang. Maksudnya aku kenapa bisa bilang gitu, aku tuh gampang terenyuh kalau denger cerita-cerita yang kayak gini-gini gitu. Selalu dari 2 tahun yang lalu, kalau ditanya alasan Nabila pakai hijab sampai detik ini, itu pasti selalu nangis sih aku. Karena ya Masya Allah banget sih, aku bersyukurnya Allah tuh
masih memberikan aku iman. Semua orang boleh ninggalin aku, kalian boleh pergi ninggalin aku, ibaratnya ya fans followers aku boleh benci sama aku, yang penting Allah jangan benci sama aku, yang penting Allah nggak nggak ngambil iman aku tuh udah masya Allah banget gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian terlintas tiba-tiba ingin lebih baik, itu tandanya Allah lagi sayang banget sama kalian. Kapanpun Allah sayang sama hambanya, tapi ketika kalian terbesit ingin lebih baik, itu tandanya Allah sedang menyayangi kalian. Udah segitu aja deh. Dan tertanya waktu aku udah memutuskan pakai hijab, aku kan soal istiqoroh ya. Sebenarnya aku tahu bahwa semua wanita muslim itu memang harus wajib ya menutup auratnya gitu. Tapi kan semua orang itu butuh proses yang berbeda-beda. Ada yang bisa langsung, ada yang bisa step by step gitu ya. Dan aku kadang di dalam ini adalah tahun kedua aku untuk pakai hijab, masya Allah, doain ya semoga Nabila istiqomah. Aku ngerasa kayak aku juga belum sempurna banget sih dalam berhijab gitu ya, kayak masih perlu banyak belajar lagi. Dan jadi mohon bantuannya juga buat teman-teman, mohon doanya juga. Dan yang paling penting hargai proses atau perubahan seseorang sih, karena memang gak mudah ya gitu, setiap orang pasti punya jalan ceritanya masing-masing. Dan ketika aku sholat istiqoroh, besok paginya aku lagi buka IG, tiba-tiba ada quotes, ini lillahi ta'ala ya, aku gak bohong, ada quotes kayak gini: ketika kalian ingin terbesit lebih baik, berarti tandanya Allah sedang menyayangi kalian, maka jangan sia-siakan. Nah, aku langsung nangis ya bangun tidur. Ya Allah, Allah baik banget. Ketika aku minta doa untuk dimantapkan untuk pakai hijab, artinya tuh kenapa aku minta dimantapkan, karena biar aku tuh nggak buka tutup loh gitu. Bismillah gitu ya, Bismillah ya Allah, sampai aku meninggal nanti tetap pakai hijab gitu. Terus aku langsung sedih gitu, kayak ya Allah, ini doanya ini jawaban dari istiqoroh aku ya, tandanya Allah lagi nyanyiin aku, jadi aku nggak mau nyanyiin gitu. Dan kalian tahu nggak, ketika aku memutuskan untuk pakai hijab, ada aja cobaan yang datang, tapi ya Bismillah ya, karena Allah tuh langsung kasih aku berlipat-lipat ganda, entah itu dari rezeki, entah itu dari apapun. Rahmat Allah tuh wah luar biasa banget teman-teman. Aku didekatkan sama teman-teman yang juga satu visi misi untuk meraih ridhonya Allah, meraih surganya Allah, kayak gitu. Aduh, udah deh segitu aja deh. Aku ini takut dibilang lebay sama orang. Maaf ya, agak sedih tadi, karena emang pasti siapapun yang kalau mendengar nama tentang Allah tuh kayaknya aduh gimana gitu. Ya semoga itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman, bisa jadi amal jariah ya cerita aku tadi gitu. Jadi maafin kalau lebay, sedikit nangis, itulah pokoknya. Jangan takut-takut Nabila, takut itu timbulnya was-was. Bismillah aja. Iya kak, aku tahu banget, cuman memang setiap orang itu kan ketika hijrah itu dia punya cerita yang beda ya. Mungkin Allah kasih rasa ketakutan itu masya Allah juga kalau buat aku pribadi gitu. Rasa yang dimana gak pernah terpikir sebelumnya gitu mungkin ya. Kayak namanya juga anak muda, kakak tahu kan sebagai anak muda tuh kita tuh kadang cuma mikir having fun dunia aja loh. Kalau kalian tanpa sadarin ya, nongkrong sama teman itu nggak sekali-sekali nggak masalah, nonton konser, live music apa segala macam itu kan dunia lah sebenarnya gitu ya. Ya boleh sekali-sekali nggak masalah nonton konser. Anak muda gitu ya, di usia-usia kayak gitu masih ya segala macam apa namanya, main sama teman sana sini. Kadang-kadang kan kita nggak kepikiran, oh iya ya kita kan nggak selamanya hidup di dunia ini gitu. Tapi tiba-tiba Allah kasih rasa takut itu tuh buat aku di usia umur 20 tahun ya lumayan agak ini gitu. Tapi tiba-tiba Allah kasih rasa luar biasa sih kak gitu ya, karena kan ya ternyata tidak pernah terpikirkan gitu loh. Ya gitulah, jadi please tertakut ya ternyata tidak pernah terpikirkan. Karena setiap orang punya proses beda-beda ya. Ada yang mungkin dia pakai hijab karena ketika menikah, ketika udah punya suami. Nah, ada yang mungkin dia pakai hijab jangan sebelum aku menikah. Kenapa sih aku nggak mau nanti aja? Pas alasan kenapa aku juga pakai hijab sekarang sebelum aku menikah. Kenapa sih aku nggak mau
nanti aja pas udah punya suami aku baru pakai hijab. Kenapa harus pas punya suami? Suami itu kan artinya dia baru menjadi suami kita setelah kita dinikahi sama dia gitu. Harusnya kita bisa memakai hijab itu sebelum kita menikah. Karena apa? Untuk menolong ayah kita, kakak kita atau adik kita yang laki-laki agar tidak terseret ke dalam neraka gitu sebenarnya. Jadi harusnya ya bismillah harusnya tuh ya kita lebih aware aja sih. Kenapa kita kayak lebih ngebela-belain untuk buat suami gitu, sedangkan buat ayah kita, buat kakak kita atau adik kita nggak mau merubah kita untuk pakai hijab saat belum menikah. Menurut aku sih gitu sih. Semoga berkah ya Kak. Amin amin ya Allah. Amin. Ya mungkin dulu masih labil. Ya pasti sampai sekarang juga kadang masih labil sih Kak. Artinya tapi bukan soal labil tentang pakai hijabnya ya, tapi namanya juga anak muda gitu. Makanya ketika masih muda tuh kita tuh harus lebih sering-sering mendekatkan pada Allah tahu. Bukan jangan pas kita udah tua aja gitu, tapi pas lagi masa produktif gini justru kita harus lebih banyak meminta sama Allah karena kita kan punya perjalanan yang masih panjang. Belum soal kerjaan, belum soal pendidikan, belum soal menikah, punya anak segala macam gitu ya. Jadi menurut aku anak muda sayang banget kalau kita nggak lebih mendekatkan kepada Allah gitu. Apapun itu sih, amalan-amalan apapun. Aku juga bersyukur ya bisa live jam segini. Teman-teman yang nonton mungkin bisa ambil sedikit pesan yang baik dari Nabila, tinggalkan yang buruknya. Kayak amalan apapun ya, kalian mau zikir, selain sholat 5 waktu. Kalian bisa zikir, kalian bisa baca Al-Quran, kalian bisa nonton kajian. Manapun yang membuat kalian nyaman amalannya, jadilah ahli dalam amalan tersebut. Entah itu ahli zikir, ya, ahli zikir. Kalau bisa lebih disemangatin lagi. Nonton konser atau apapun, anything you can do ya di juga untuk lebih semangat juga beribadahnya. Oke. Kak biasanya suka ada kajian ustadz siapa aja. Nah kalau aku sendiri kalau nonton kajian ustadz tuh nggak pernah milih-milih sih. Ya udah yang kayak misalnya aku lagi di masjid mana terus ada ustadz ya udah aku dengerin gitu. Tapi emang pernah beberapa kali datang ke acara kajian Ustadz Adi Hidayat ya, terus sama Ustadz Hanan Ataki. Alhamdulillahnya masya Allah ya, senang banget karena dulu tuh waktu zaman COVID cuman bisa dengerinnya lewat internet aja ya, lewat YouTube gitu ya. Dan salah satu kajian yang paling suka aku dengerin juga Ustadz Hanan Ataki ya, karena beliau itu kalau misalnya dakwah ngerasanya kayak adem gitu, tentram gitu ya, masya Allah. Jadi waktu itu aku sempat nonton kajiannya hampir nangis juga karena kayak ya Allah, Allah baik banget. Kayak apa ya? Gak pernah terbayangkan bisa ngelihat beliau langsung gitu. Terus Ustadz Adi Hidayat juga aku pernah datang. Iya istiqomah itu berat banget. Aku lagi ngerasain itu sekarang. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin lagi merasakan sulit untuk istiqomah, semangat ya, sabar. Namanya juga iman itu kan pasti naik turun. Tapi yang paling penting jangan sampai kita kehilangan iman. Yang paling penting kalau iman kita lagi turun, coba untuk sholat taubat. Sholat taubat, minta maaf sama Allah ya. Apapun yang pernah kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kita minta maaf sama Allah. Dan minta supaya Allah tingkatin lagi iman kita. Gak bisa kalau kita gak minta sama Allah. Karena Allah yang maha bolak-balikan hati manusia. Jadi menurut aku, ketika hati aku lagi lemah imannya, aku cuma bisa minta sama Allah. Ya Allah, tingkatkan iman aku, mudahkan aku dalam ibadah. Dan aku mohon lindungi aku ya Allah, agar tidak, kalau aku tidak terdistrik lah sama bisikan-bisikan setan lah gitu ya. Ibaratnya kan setan kan suka membisikkan supaya kita tuh jadi lemah iman kan, kayak gitu.
kalau belajar itu sama ustadz siapa aja, yang penting memang apa ya, artinya tidak di jalan yang salah ya, karena kan kadang harus hati-hati juga sih memilih guru gitu kan. Jadi menurut aku yang paling penting sih, selain kalian juga belajar lewat kajian, juga baca Al-Quran juga ya, karena apapun yang kita butuhin dalam hidup itu sebenarnya ada di Al-Quran teman-teman. Jadi kayak kalian menanyakan jawaban, ada pertanyaan apapun yang dalam hidup itu pasti ada jawabannya di Al-Quran, karena Al-Quran itu kayak penuntun hidup kita gitu. Amin ya Allah. Tapi kayaknya lebih ke Mama Dedeh deh dibanding ketimbang Bupati. Iya sih, kayaknya gue lebih ke Mama Dedeh ya, lebih kayak ke kajian-kajian aja deh. Futur tuh apa sih? Tadi nanya kalau lagi futur biasanya ngapain kak buat keep up lagi lemah iman gitu ya maksudnya ya. Thank you Kak Sinung. Ketemu di mana deh sama Ustadz tadi Hidayat? Kan ada kumpulan sama teman-teman kajian musyawarah gitu, dan emang kebetulan aku dikabarin, jadi aku ikut gitu. Ambil hikmahnya, betul sekali. Kak, kalau lagi ada masalah, kalau lagi nggak bisa selesai masalah, apa yang biasa kakak lakuin? Sholat. Hanya aku bisa jawab dengan kita sholat. Sholat, berdoa sama Allah. Karena sholat itu apa ya, menjadi pondasi juga dalam hidup gitu. Jadi ketika kita ngerasa lagi down dan nggak ada jalan keluar, yang kita bisa lakukan sholat, berdoa kepada Allah. Nanti pasti akan ada kemudahan. Kalau pengen hidup kita itu dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, maka jangan pernah tinggalin sholat. Jangan pernah tinggalin sholat teman-teman. Kalau udah nggak tinggalin sholat itu bisa kita jaga 5 waktu, coba tingkatin untuk sholat tepat waktu gitu. Aku ngomong ini bukan aku ngerasa kayak sok pinter atau sok soleha banget ya, enggak. Tapi aku pun ini jadi self reminder buat aku ngomong, aku tuh jadi ngingetin diriku sendiri juga gitu. Nggak mungkin dong aku ngomong gini kayak aku cuman ngomong doang gitu kan, aku jadi malu juga. Itu dia, aku tuh sekarang juga lagi berusaha untuk meningkatkan azan langsung sholat. Pokoknya aku lagi azan terus misalnya lagi masak, lagi main HP, azan nih langsung tinggalin. Semua itu yang ada di dunia ini tuh kudu kita tinggalin kalau Allah udah memanggil kita dengan azan. Apalagi kalau udah iqomah nih ya, azan kan kayak manggil kita nih buat kita sholat, terus tiba-tiba udah iqomah nih, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita udah denger kayak gitu kita masih cuek aja, itu bahaya sih. Nggak bahaya gitu. Jadi coba tingkatin rasa kayak iya ya udah dipanggil nih sama Allah nih untuk sholat, yuk disegerakan gitu. Apalagi itu kan kewajiban ya, yang artinya nanti kewajiban sholat itu akan harus dipaksa sih. Kalau nggak dipaksa nanti nggak akan bisa. Jadi menurut aku ibadah tuh coba dipaksain, nanti ketika udah kepaksa bisa kan karena terbiasa ya kan. Karena kita udah terbiasa melakukan, akhirnya jadi kebutuhan, dan ketika kita nggak sholat pasti ada sesuatu yang beda, ada yang sesuatu yang kayak ada yang hilang gitu. Allah karim, Masya Allah. Akhirnya aku di jalan lihat ambulans tiba-tiba nangis, padahal biasanya juga lihat ambulans tuh, kalau kamu lihat ambulans aja tiba-tiba nangis, itu tuh udah suatu keajaiban loh, beneran deh. Apa ya, aku aja kadang kalau denger, aku cuma zikir gini nih, oh ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, itu langsung nangis tau. Kayak aku berusaha untuk menghadirkan Allah di hati aku gitu dengan zikir itu tuh, jadi tiba-tiba pasti langsung nangis gitu.
Bila kamu sekarang buka konsultan hukum atau tetap di entertain? Aku belum buka konsultan hukum kak ya. Mungkin nanti ketika udah S2 baru bisa jadi konsultan hukum. Yang pasti sih tetap di entertain. Aduh amin ya Allah. Nih, ada yang bilang karena Allah suka orang-orang yang bertaubat, ada di surah Al-Baqarah. Kemarin juga aku sempat dengar kajian Ustadz Adi Hidayat, beliau bilang Allah lebih menyukai orang-orang yang berdosa tetapi rajin untuk bertaubat. Dan ibaratnya dia tahu bahwa dia tuh pendosa, jadi dia mau bertobat dibandingkan orang yang merasa sudah sempurna, udah soleh, dia ngerasa bahwa dia nggak punya dosa. Nah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang kita udah ngerasa sempurna, kita udah ngerasa kayak gue soleha nih, gue soleh nih gitu. Nauzubillah, jangan sampai. Jadi kita harus tetap merasa bahwa kita tuh memang pendosa. Itu yang aku selalu tanemin di diri aku setiap kali aku dosa. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini yang berdosa, maafkan aku ya Allah atas segala dosa-dosaku. Karena manusia itu nggak mungkin nggak punya dosa ya teman-teman ya. Jadi kita jangan pernah merasa sempurna gitu. Bener kan ini Nabila 48? Iya kak, Masya Allah. Kak kenalin aku sama teman-teman kakak dong kak untuk ta'aruf. Boro-boro, gue aja belum punya pasangan. Nabila udah live lama, baru buka nih, lumayan. Makasih kak Budi. Kak Firdaus udah gak ada ya? Kalau kadang iman lagi turun, biasanya yang aku lakuin itu coba semangatnya dalam sholat 5 waktu sih. Itu dulu aku benerin sama istighfar. Jadi ketika azan aku langsung buru-buru yaudahlah sholat deh gitu. Jadi biar nantinya ketika apa ya, itu menurut aku jadi imannya jadi lebih semangat lagi, jadi nambah lagi tuh, jadi kayak semangat lagi buat lebih baik gitu. Terus dengerin kajian, kalau ada kajian di TikTok misalnya, di internet manapun, jangan di skip, kayak coba dengerin dulu, siapa tahu dengan itu imannya nambah lagi gitu, tebel lagi imannya gitu loh teman-teman. Jadi iman tuh kayak pisau lah, semakin diasah kan semakin tajam kayak gitu. Aku udah sering ngomong ya, tapi intinya kayak gitu. Kameranya kedeketan, beda gue mundur deh sampai belakang sono kali ya. Sebenarnya sih mau kita kerja apapun ya kak, kalau memang memungkinkan untuk kita bisa sholat tepat waktu, coba aja dulu. Nggak ada yang nggak mungkin kok, nggak ada yang nggak mungkin. Maaf ya, aku cuma cerita aja pengalaman. Aku sempat dulu di JKT itu kan mau perform, dan ketika perform kan biasanya kita perform jam 7 ya. Jam 7 itu kan waktunya udah mau ibaratnya mepet sebenarnya sih sama sholat maghrib ya, sama sholat isya malah. Nah biasanya itu udah make up, udah full make up gitu ya, udah rambut udah di hairspray, udah cakep banget lah istilahnya, tinggal naik panggung aja gitu pakai kostum. Tapi ini bukan sombong ya, demi Allah nih, ya Allah maafin ya Allah kalau misalnya emang ini jadi salah kaprah nih, kalau misalnya ada orang ngambil ini ngira-ngira ya, ini nggak cuma cerita doang. Ya menurut orang tuh kayaknya lo nggak bisa sholat deh Bil, karena lu udah full make up, terus lu udah pakai hairspray, rambutnya udah cantik banget gitu, udah pakai kostum, susah dong gitu kan, ibaratnya kostum JKT kan tahu sendiri gitu, terus pakai mukena gitu kan. Tapi dalam hati aku ya, menurut aku nggak boleh ninggalin sholat, karena kalau misalnya aku ninggalin belum tentu perform aku bagus. Ya kan, mau secantik apapun muka lo, mau secantik apapun perform lo, kalau emang ninggalin sholat jadinya jelek. Jadi saat itu aku bodo amat deh, mau muka gue luntur kayak makeupnya bisa di touch up ulang kok, kalau urusan dunia lah gitu ibaratnya. Ya udah aku wudu aja, aku tinggalin. Jadi ibaratnya di saat lagi deg-degan pengen perform, tinggalin dulu deh, bismillah deh, ya Allah, ingat Allah dulu, sholat dulu. Mau nih rambut tiba-tiba lecak lagi karena pakai mukena gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya aku sholat, walaupun sholatnya itu juga nggak bisa ke musola ya, karena kan udah banyak fans di luar teater gitu. Jadi paling aku di dalam, meskipun wudhunya juga harus naik wastafel kakinya ya. Jadi aku sholatnya di deket-deket tempat baju-baju kostum gitu. Ya udah sholat aja bismillah gitu. Jadi menurut aku
jangan menyalahkan pekerjaan kalian kayak aduh Bil aku kan kerjanya ini jadi nggak bisa sholat tepat waktu. Bismillah aja dulu kak, Bismillah dulu, usahain dulu kalau untuk Allah tuh usahain dulu deh. Nanti kalau kita Bismillah usahain untuk Allah nanti akan ada kemudahan, pokoknya udah ada kemudahan deh, beneran deh, aku nggak bohong. Aku pernah kayak ngerasa aduh makeup gue luntur nggak ya kena wudhu gitu, tapi Bismillah karena Allah ya makeup aku tiba-tiba nggak luntur, kayak ya udah masih tetap on aja. Itulah pokoknya ya. Dulu kakak ini cantik tapi sekarang kok udah agak berubah ya. Ya nggak apa-apa alhamdulillah karena memang manusia kan pasti ada perubahan ya kak. Yang paling penting semoga perubahannya itu lebih baik gitu. Kalau kata quotes di IG, kamu akan terlihat cantik atau tampan di mata orang yang tepat. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak insecure, aduh Bil, aku jelek ya, ada yang bilang aku jelek. Jangan sedih teman-teman, mungkin di mata si A kamu jelek, tapi di mata si B, si C, si D, kamu luar biasa. Jadi jangan pernah dengerin omongan orang. Makasih Kak Dendi. Dan bila saya selalu ya, amin ya Allah. Makasih ya. Saya juga buat teman-teman. Maaf. Aduh. Makasih Kak Lazwardi. Kak tips dong gimana cara takut tinggalin sholat? Oke, ini tips-tips aku ya. Terserah deh kalian mau mengikuti atau enggak, bebas. Gimana caranya aku punya ketakutan kalau nggak sholat? Aku pernah dengar kajian, aduh aku lupa, tapi intinya begini. Kalau kamu ninggalin sholat, misalnya gini ya, kamu sholat isya, udah sholat isya, udah azan isya nih. Terus kamu lagi di luar, lagi di mall, misalnya lagi di mall. Ya, lagi nongkrong gitu. Terus kamu mikir, ya udah ntar aja lah pas di rumah gitu. Nggak taunya sebelum nyampe rumah, maaf ya, kamu kecelakaan. Amit nih ya, kamu meninggal. Nyesel nggak? Belum sempat sholat subuh. Sholat isya. Terus nggak bisa balik lagi. Arwah kamu cuma bisa ngeliatin, kenapa ya gue belum sholat subuh? Kenapa sholat subuh mulu? Belum sholat isya. Itu tuh yang bikin aku jadi takut kalau aku ninggalin sholat. Semenit kemudian hidup kita tuh bisa beda, bisa berubah. Kita nggak ada yang tahu. Jadi makanya kenapa kalau azan, aku lagi belajar untuk yuk tepat waktu. Ini aku bukan sombong ya, sekali lagi aku juga mohon doanya istiqomah ya. Aku juga lagi istiqomah banget, berusaha untuk istiqomah gitu. Jadi pas azan aku langsung berusaha untuk yaudah yuk sholat. Kita nggak tahu sedetik kemudian tiba-tiba kita pingsan, ya kita udah gak hidup lagi gitu. Jadi itu tips dari Nabilah untuk kita takut ketika ninggalin sholat. Takutnya bukan hanya untuk apa ya, ibaratnya bukan takut apa ya, takutnya tuh udah yang gitu deh, ngerti gak sih? Takut tiba-tiba Allah udah cabut nyawa kita belum sholat, belum melaksanakan kewajiban kita gitu loh. Paham gak sih? Paham kan ya? Kayak gitu loh, beneran deh. Aku soalnya sering banget tiba-tiba mikir gini ya, lagi main HP nih, terus tiba-tiba udah azan Bil, dalam hati tuh ada yang ngomong loh, udah azan Bil, udah azan yuk udah azan, azan gitu kan ibaratnya. Tapi kadang kan namanya juga scroll TikTok gitu kan, kadang kayak lucu nih lama-lama tadi minta lagi deh gitu. Tiba-tiba 4:30 aja, harusnya tadi kita sholatnya 3:30, azan kan mundur sejam gitu. Terus nggak taunya sejam kita mundurin, nggak taunya pas kita ngambil wudhu, aduh pokoknya kayak gitu-gitu deh. Terus aku juga pernah dengar kemarin kajian nih kalau nggak salah di sosmed kok. Kenapa ibaratnya kok urusan dunia kayaknya lu nomor satuin banget. Sedangkan ketika emang udah azan waktunya untuk bertemu Allah gitu ya, untuk kita fokus ibadah kepada Allah, kita jadi males gitu. Yang harusnya kan dunia kan bisa kita tinggalin gitu, apapun, mau kita lagi masak kayak lagi nyuci baju kayak lagi kerja kayak lagi di jalan kayak kita melipir dulu ke masjid kan bisa aja sebenarnya gitu loh. Karena kalau kita misalnya oh iya aku ingat nih. Jadi aduh
Bentar ya, aku ngerangkai kata-katanya dulu ya. Jadi tuh gini nih. Ada ternyata si A tuh meninggal. Ini cerita ya. Terus ketika dia tuh meninggal, masuk neraka tuh, dia dia sholat, tapi sholatnya nggak tepat waktu, paham nggak? Jadi sholat tapi entar gitu. Jadi nggak tepat waktu. Ketika dia disiksa di neraka, si A tuh kayak minta tolong lah sama sholatnya gitu, apa entah, pokoknya minta tolong, tapi lama banget nih sholatnya tuh, amal amal ibadah sholatnya tuh gak datang-datang gitu. Akhirnya muncullah kakek-kakek, ternyata kakek-kakek itu adalah amal sholatnya dia nih, paham nggak? Terus ternyata ditanya dong, kenapa kok kamu baru datang? Aku udah disiksa dari beberapa tahun yang lalu gitu. Kenapa kamu telat datang? Aku telat datang karena karena kamu sholatnya selalu telat. Jadi kakek-kakek itu adalah amalan sholatnya dia. Karena dia sering meninggalkan sholatnya atau tidak tepat waktu sholatnya dalam waktu di dunia, akhirnya ketika si A ini meninggal, ketemu sama sosok kakek ini ternyata adalah amalan sholatnya dia. Kakek itu bilang, karena kamu sering meninggalkan sholat dan kamu sholatnya selalu nggak tepat waktu, ya wajar aku jadinya nggak tepat waktunya untuk datang menolong kamu, paham nggak? Disitulah aku langsung, wah gila ya, gue takut juga nih, paham gak sih? Tapi paham kan ya gitu ya. Jadi aku baca di IG kalau nggak salah semalam, langsung dalam hati aku gini, oh ini kayak tanda deh buat aku supaya aku lebih semangat sholatnya. Kalau lagi azan, yuk langsung sholat gitu. Jadi please banget buat teman-teman harus bisa semangat lagi ya sholatnya ya. Kalau azan usahain langsung, lagi main HP tinggalin, lagi apa tinggalin gitu, langsung. Terima kasih Kak. Ya karena waktu untuk urusan dunia lebih banyak daripada urusan akhirat. Iya memang betul Kak, karena kita hidup di dunia ini kan otomatis kita kan lebih banyak produktifnya untuk dunia. Cuman makanya kenapa adanya azan, adanya kita disuruh sholat ya, itu kan supaya kita nggak hanya fokus dunia doang. Karena biar kita juga bisa fokus di akhirat gitu loh. Ya walau alam bisa apa ya, mohon maaf kalau aku salah ya, aku cuma ngingetin aja. Kalau ada yang nggak suka ya nggak apa-apa. Aku cuma ngingetin karena aku baca quotes itu langsung sadar, langsung kayak oh iya ya, kenapa aku masih sering sholat nggak tepat waktu. Kalau azan harusnya bisa langsung kayak gitu. Mending tahajud Kak daripada live. Makasih loh Kak Tantan Idel. Aku alhamdulillah tadi sudah menunaikan. Dan berhubung aku sudah menunaikan, aku juga ingin mengajak teman-teman semuanya untuk tahajud juga. Tapi thank you banget udah ngingetin. Tapi insya Allah sudah dilaksanakan. Tuh mumpung tadi ada yang ngingetin aku, jangan lupa buat teman-teman yang belum sholat tahajud juga ya. Ya tapi kan gak semua orang punya kemudahan hidup seperti itu. Maksudnya kemudahan hidup seperti itu tuh gimana ya Kak? Yang memudahkan hidup seseorang itu kan Allah sih Kak menurut aku. Jadi ya kalaupun kita misalnya lebih mementingkan dunia dibandingkan Allah ya, jadinya emang gak bakal bisa mudah hidupnya. Mindsetnya coba diubah dulu deh Kak. Mending kayak mindsetnya coba kayak Allah yang utama. Jadi aku tahu bahwa gak mungkin ada kerjaan yang gak bisa langsung ditinggal. Tapi kalaupun bisa, bismillah kan aku bilang coba dulu. Coba dulu. Kita gak ada yang pernah tahu Kak. Bismillah aja dulu. Cobain dulu, dipaksain dulu kan. Aku bilang ya, semua ibadah itu harus dipaksa dulu loh Kak. Semua yang aku omong itu ada yang aku ngomong gini tuh berdasarkan apa yang pernah aku dapat ilmu dari kajian gitu. Gak mungkin aku cuma asal ngomong gitu loh. Kalau aku gak bisa punya ilmunya, aku nggak akan berani ngomong gitu. Jadi dan aku ngomong gini ya cuman sebagai self reminder aja buat semua orang, kayak buat pengingat aja, nggak harus memaksakan orang ya, karena kan itu balik lagi ke imanan seseorang yang beda-beda gitu. Dan aku pun juga masih belajar, justru karena aku belajar aku mau mengajak orang untuk sama-sama berubah lebih baik gitu.
Cerewet bet, yang lagi live kak masa gue diem aja dokem. Gue lagi live masa gue diem, orang bingung yang live, yang nonton gue live nih ngapain nih cewek diem aja kayak manekin. Bener banget nih aku pin ya kata-katanya nih kak ya. Mohon maaf nih buat teman-teman yang masih agak kontra dengan omongan aku tadi. Biasanya kalau pas lagi fokus urusan akhirat ya, alhamdulillah urusan duniawi dipermudah. Itu bener loh kak, aku nggak bohong. Cobain deh beneran. Kalau kita bener-bener fokus untuk urusan akhirat ya teman-teman, emang niat nih ya, entar urusan kita di dunia tuh apapun dikasih sama Allah, beneran deh. Kamu minta A dikasih sama Allah, kamu minta B dikasih sama Allah, asalkan emang ngejar akhirat. Dan papaku juga pernah bilang, kejar dunia itu nggak ada habisnya mbak, tapi kalau kamu kejar akhirat mbak, dunia tuh pasti ngikut. Tapi kalau kamu ngejar dunia doang, akhirat ninggalin kamu gitu. Percaya nggak percaya sih emang. Kalau haid biasanya ibadahnya lakuin ibadah apa Bil? Yang aku pernah baca sih ya, zikir. Karena walaupun kalau kata Ustadz Adi Hidayat, keuntungan wanita itu walaupun kita sedang haid, walau lebih sahwab ya, tapi seingat aku, kita tetap dapat keuntungan pahala kita kayak kita lagi nggak haid. Jadi kita kalau bisa tetap melakukan ibadah-ibadah kita seperti kita kalau lagi nggak haid, kayak misalnya zikir, terus nonton kajian aja di sosmed, atau misalnya misalnya baca kajian di sosmed, itu juga boleh. Baca Al-Quran di handphone boleh ya. Atau kalau misalnya mau baca langsung, kalau nggak salah harus pakai, nggak boleh langsung nyentuh ya kalau Al-Quran gitu ya. Jadi emang kalau mau pakai pulpen. Kalau aku kadang pakai pulpen sih biar nggak kesentuh gitu ya. Tapi biasanya pakai handphone biar lebih mudah gitu. Karena Nabila berarti kayak Google ya kak. Maksudnya gimana nih kayak Google nih? Emang sih gue juga bingung ya. Orang tuh nanya apa aja ke Nabila gitu. Padahal gue juga belum tentu bisa jawab. Tapi alhamdulillahnya. Makasih Kak Ryu. Untungnya yang aku omongin itu, maksudnya aku pernah dapat ilmunya gitu. Entah dari kajian, entah dari mana. Entah dari aku ngobrol sama teman-teman aku gitu ya. Sama orang yang lebih tua, sama ayah aku, sama mama aku. Jadi kayak dengan bertambahnya ilmu tuh dari kita pengalaman hidup juga ya teman-teman ya, bukan hanya dari kampus gitu. Mungkin kampus aku kuliah hukum, aku nggak mungkin dapat soal ilmu agama tentang kayak begini gitu. Jadi itulah pentingnya ilmu ya teman-teman ya. Mau kita tuh sekolah, selain sekolah itu bisa mendapatkan ilmu dari buku, dari kita ngobrol kayak gini tuh, kita sharing tuh kita nambah ilmu loh sebenarnya. Kayak mungkin ada yang aku belum tahu, aku tahu dari kalian, alhamdulillah. Atau ada yang kalian belum tahu, kalian tahu dari Nabila kan, alhamdulillah ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya dari penyampaian aku pun ada yang salah, ada yang kurang, atau ada yang menyakiti hati kalian, aku mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Aku di sini hanya untuk menghibur, untuk ngingetin gitu. Aku pengen menjadi seorang public figure yang alhamdulillahnya dikasih kesempatan Allah dikenal banyak orang, tapi aku pengen dikenal banyak orang itu jadi orang yang manfaat. Walaupun aku bukan ustazah, aku jauh dari kata wanita seperti Khadijah gitu ya, tapi aku pengen bisa membawa dampak yang positif untuk orang banyak. Aku pengen, gue jadi kayak nyalek ya lama-lama ya. Demi apapun gue ngakak banget. Tapi intinya gitu, gue pengen menjadi orang yang positif buat orang banyak dan orang sekitar aku gitu, untuk para followers aku. Jadi someday aku udah gak ada di dunia ini, yang orang ingat tuh bukan Nabila Gingsul lah, Nabila yang JKT lah, Nabila yang ini itulah, tapi kebaikan-kebaikan yang aku sampaikan, ucapan-ucapan aku yang mengajak kebaikan lah yang kalian ingat terus nanti. Jadi ya segitu aja lah pokoknya. Cerewetnya bermanfaat ya sekarang ya. Mohon maaf kak, dari dulu juga Nabila cerewetnya bermanfaat tahu. Tapi gue kayak nyalek sih ngomong kayak tadi ya, bener ya. Bil, gue ikut ujian advokat tanggal 17 nanti. Lu kapan PKPA? Gue belum ngambil PKPA. Pengen ngambil PKPA tapi kayak gue masih bingung sih mau ngambil PKPA apa mau jadi notaris ya. Kalau jadi notaris kan ngapain PKPA?
Tuh kan mama gue nonton nih. Mama ngapain sih nontonin mulu? Makasih Kak Azril. Gak, komentar filternya diaktifin biar orang-orang yang negatif thinking gak ke up komentarnya. Cara matinya gimana sih cara aktifinnya? Sholat Kak. Sholat apaan? Tahajud. Iya udah insya Allah. Mama mau aku invite mah. Semangat sehat selalu ya Kakak Bella. Kakak Bella siapa? Nama gue Nabila bukan Kakak Bella. Mungkin Kakak Bila maksudnya ya. Semoga dapat jodoh terbaik Kak. Amin. Terima kasih doanya ya sayang. Mama. Aku ke bawah mah. Thank you Kak Mariana, Kak Azril. Mama Dede curhat wak. Alhamdulillah lah Kak. Masya Allah ya. Jadi saja aja Kak cocok ya bicaranya. Aduh jangan deh aku masih fakir ilmu banget. Ilmu aku masih nggak ada apa-apanya ya Allah. Ini seriusan Bibil. Iya dong, masih bohong. Lagi dekat sama anggota caleg ya, Bil dari tadi ngomong caleg mulu. Masa sih enggak? Kan tadi ada yang ngomong soalnya. Tadi ada yang ngomong. Bill, kayaknya lu cocok deh jadi anggota, apa, jadi wali kota. Terus aku bilang aja, masa sih gue cocok jadi wali kota? Jadi bupati, jadi gubernur gitu kan. Emang gak kepikiran pengen nyalek. Makanya kayak, udah tadi bahas caleg tuh karena itu sebenarnya. Pernah main badminton gak, Bil? Pernah dong, alhamdulillah. Tante angkat aku jadi mantumu tuh, mah. Teman-teman jangan lupa sholat tahajud ya. Bentar lagi udah mulai mau sholat subuh nih. Aku takut kena istidraj. Karena diberi nikmat tapi ternyata itu hukuman. Pernah gak kepikiran gitu, Kak? Pernah sih. Aku takut ketika nikmat yang dikasih Allah tuh membuat aku jadi lupa sama semuanya gitu ya. Makanya teman-teman jangan pernah tinggalin doa ini ya. Ini doanya aku dapat dari Ustadz Edi Hidayat. Dengar dari kajiannya di sosmed. Beliau bilang gini, ya Allah bimbinglah aku untuk dapat menikmati segala nikmat. Oh salah. Ya Allah bimbinglah aku untuk dapat mensyukuri segala nikmat yang Engkau telah titipkan untuk aku dan untuk kedua orang tuaku. Artinya kita tuh memohon kepada Allah supaya kita tuh dibimbing untuk terus bisa merasakan syukur atas nikmat yang Allah beri nih. Entah itu nikmat masih bisa melihat, masih bisa nafas, masih bisa ngomong, masih bisa nulis, masih bisa melihat keindahan ciptaan Allah, masih bisa ketemu orang tua, masih bisa ketemu adik kakak kita. Itu tuh nikmat-nikmat yang kecil tapi mungkin orang sering lupa gitu. Thank you Kak Seno. Jadi buat teman-teman supaya kalian tadi ada kakak yang nanya supaya nggak kena istidraj ya, supaya kalian itu ketika diberi nikmat kalian nggak lupa. Itu dia, kalian harus tetap bersyukur. Mau nikmatnya hari ini bisa makan, ibaratnya ya, makan warteg kek, mau makan steak kek, mau makan apa, bersyukur. Ya Allah makasih masih bisa makan. Mau makan bakwan doang ya Allah makasih masih bisa makan. Dengan kita bersyukur Allah kasih tambah lagi nikmatnya. Tuh perbanyak bersyukur ya teman-teman ya. Nabila hai.
Makasih Kak Eji deh. Kak, kok mirip sama Nabila JKT48? Iya kayaknya emang gue gak sih orangnya? Iya gak sih? Makasih Kak Awas. Aku ke bawah aja deh, biar mama gak capek-capek nontonin Nabila deh. Biasanya kalau Nabila udah ke bawah nih, udah tanda-tanda nih Nabila nih mau udahan nih. Enggak sih, belum. Thank you Mas Rizal, namanya kayak bapak gue Rizal. Aduh, udah agak gelap guys, soalnya udah dimatiin lampunya sama mama. Gue serem banget gak sih? Hai. Yang kelihatan gigi gue doang. Hai. Ih, gelap banget. Ah, ada siapa tuh di belakang? Hai, good morning everybody. Pada suka dan apa-apa. Mama gue bikin gue ketawa sih nyanyinya. Aduh, astagfirullahaladzim. Kotor gak sih? Kameranya kotor ya? Bah, udah belum sih? Oke. Can you see me? Mah, mau ngajak live penontonnya nggak? Random ya? Aku mau ngajak kalian live bareng aku, random. Ada yang mau? Yang Biasanya sih astagfirullahaladzim Kak, subuh-subuh manggil gue babi. biasanya Mohon sih, maaf ya Kak, kalau komentar kayak gini kayaknya lebih baik aku mute aja biasanya akunnya. kamu Takut gabungnya nanti mengganggu. di IG ya. Alhamdulillah ya biasanya. Allah dikatain babi, alhamdulillah. Apa? Biasanya kamu gabung live tuh di IG, gabung live dengan fan. Tapi kalau TikTok belum pernah ya. Thank you Kak Diki. Oke, kita Kalau IG ajak ya. Kalau di IG mah Random orang. Kalau di TikTok nggak usah random deh. Ya gimana aku nggak tahu nih. Pilih-pilih aja yang sejalur. Aku tapi nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat, bisa lihat tapi maksudnya kayak aku nggak bisa tahu mana yang emang harus aku pilih gitu loh. Caranya gimana sih? Gue juga kagak ngerti lagi. Bentar ya, gue coba dulu nih. Udah, Ngasih Kak Camel. nggak usah ini deh, nggak usah live gabung. Kenapa? Nggak apa-apa, bentar aja. Sekali aja. Berhubung karena waktunya mepet mau subuh ya. Jadi aku cuman, aduh tapi Kalau IG enak gini loh, kalau di IG tuh kita hanya pilih bisa langsung keluar kok mah. Nanti kalau udah ini. Kalau IG satu, kalau TikTok tuh kan ada yang satu, ada yang banyak. Nggak apa-apa, satu aja. Kita yang milih. Tapi nanti kalau udah kan, kalau mereka bertahan gimana? Kalau IG kan bisa aku yang keluarin kan? Bisa gue yang keluarin nggak sih? Kan kamu belum tahu caranya. Aku tahu caranya karena kemarin udah sempet ini Mas Cimo. Tapi dibatasin, cuma 1 menit gitu. Tapi kalau mama sih nyaranin kalau TikTok jangan random lah. Iya nggak random, jadi gimana nih mau apa enggak Kalau nih? IG baru random, kalau TikTok kan Jadi tidur kayak dikit lagi subuh betul. Pas Minda Putih ada nggak Kak? Ada dong. Hai Mahes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sejalur aja. Yang komennya nggak sejalur. Apa ya? Kalau dipanggil nanti bahasnya yang sama-sama kuliah hukum aja. Tadi ada tuh yang kuliah hukum kayak aku. Maksudnya sejalur tuh yang mensupport gitu. Tapi yang mensupport. Kalau yang nggak mensupport gitu nanti di luar jalur nggak enak gitu loh. Kalau di IG kan kita orangnya tahu gitu. Kalau di TikTok kan hampir semuanya ada yang sejalur, ada yang enggak. Udah deh, nggak usah deh kalau gitu deh guys. Nanti aja deh, next time aja, kapan-kapan aja. Next time aja lah. Gak apa-apa juga sebenarnya mah. Kan aku tahu mah. Kan aku hafal. Ya kamu emang tahu. Kamu kan orangnya selalu cek fan kamu, siapa aja yang invite, kamu selalu ingat. Dari zamannya di JKT kan kamu gitu. Yang selalu rutin ikut live kamu juga sampai apa.
Ya, ada yang kecewa. Iya, next time ya. Suka matematika nggak? Lumayan. Di Nabila azan sehat, sudah alhamdulillah. Makassar, di Makassar udah azan. Mau sholat subuh tuh silakan tuh yang beda. Kecewa. Aduh, ya mohon maaf ya, Kak. Udah habis dimakan papa. Masih ada satu. Nggak dimakan papa mah? Dia kecil-kecilnya aku makan. Papa tadi baru udah sholat tadi, Nggak terus habis, sempat dibawa ngaji. pulang deh. Yang tidur lagi kayaknya tuh. Bahas tentang spiritual dong, Kak. Wah, dari tadi kita udah banyak banget ngebahas sesuatunya. 1 jam 20 menit kita dengan obrolan yang Masya Allah banget. Pagi dari Kalimantan, hai. Hai, salam ya yang buat di Kalimantan Selatan, juga Jawa Timur. Jawa Timurnya luas loh. Jawa Timur mana? Nabila dan Surabaya keluarga sehat-sehat ya tuh katanya tuh mah. atau Banyuwangi? Amin, doain sama ya Kak. Nabila dulu kuliahnya ngambil apa? Ngambil hikmahnya aja, Kak. Aku ngambil hukum, alhamdulillah. Nabila JKT itu akademi atau band sih? Sebenarnya JKT48 itu adalah idol group ya, Kak. JKT itu adalah idol group yang dimana di dalamnya tuh sekarang sih dulu namanya trainee ya. Trainee itu artinya sebelum jadi member kita di training dulu, sama aja kayak orang kayak masuk kerja kan pasti di training dulu, nah kayak gitu trainee. Tapi trainingnya sekarang jadi akademi ya. Masih ada nggak akademi sekarang tuh? Ada fans-fans yang bisa jawab nggak? Thank you Kak Bowo. Thank you Kak Bowo. Gue masuk Kak Bowonya nih. Cuma bedanya idol group dengan girl band itu, kalau idol itu sama-sama ya. Dan ibaratnya kalau kita lagi masak sama-sama masih mentah, digoreng jadi mateng. Jadi makasih Kak ibaratnya Bowo. kita belajar bareng-bareng makan. Ada yang bilang gini, Mak, lihat MV terbaru JKT48, jujur suara Gen 1 masih lebih baik, nggak tahu kenapa Bil. Semua Gen tuh sebenarnya suaranya bagus-bagus Kak. Cuman kenapa kalian ngerasa Gen 1 tetap nggak kegantikan? Karena kan kita yang dulu yang paling lama mungkin ya. Betul. Dari awal dari nol banget kita berjuang kan untuk dari JKT itu belum banyak lagunya gitu. Jadi kita yang bawain terus lama-lama mungkin kalian terngiangnya sama suara kita. Sebenarnya sih itu aja. Jadi karena mungkin menangnya tuh di Gen 1, jadi kalau nggak ada Gen 1 ada yang kurang gitu. Kak, susah gak sih kuliah hukum? Dulu sempat tertarik masuk hukum tapi takut. Kenapa takut? Sebenarnya menurut aku apapun kuliahnya itu pasti punya kendalanya ya, pasti punya kesulitannya masing-masing yang berbeda gitu. Mau kuliah kedokteran, mau kuliah hukum, psikologi atau apapun itu. Tapi menurut aku jangan pernah takut sih kalau kalian belum pernah mencoba ya. Jadi coba dulu baru nanti kalian bisa tahu nih yang kurang apa, yang salahnya di mana, yang menjadi takutannya kalian apa gitu. Dulu aku waktu kuliah tuh juga awal-awal gak ada takut sih, tapi aku bismillah aja gitu. Emang niat aku pengen jadi konsultan hukum atau jadi notaris gitu ya. Jadi ya aku mau gak mau harus ngambil kuliah hukum dong gitu kan. Ya udah aku kuliah hukum, alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk bisa nyesain dalam waktu yang lumayan cepat ya, 3,5 tahun, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ya kesulitannya pasti ada, apalagi pas skripsi ya. Itu wah, apalagi zaman dulu kan masih COVID, jadi kita online kan. Menurut aku tuh susah banget tuh untuk bisa ketemu ngobrol sama dosennya gitu ya kan. Terus sidangnya juga online, tapi alhamdulillahnya sih enaknya sidang online jadi apa ya, nggak begitu deg-degan kayak mungkin offline lah ya. Tapi kalau misalnya ditanya kuliah hukum itu susah atau enggak, ada mata kuliah yang mungkin susah, ada yang enggak. Dan semua tuh belajar menurutku pasti susah karena kita belum tahu. Tapi ketika kita udah paham, kita udah ngerti, itu jadi gak susah. Bener gak? Dulu waktu kuliah peminatannya apa Bil?
Dulu aku peminatannya hukum bisnis, tapi dulu pas skripsi aku fokusnya bahas tentang hukum pidana. Itu Rafli ya? BDW menurut kalian aku cocok gak sih jadi notaris? Atau lebih cocok jadi konsultan hukum, jadi lawyer? Saran biar nggak males kuliah gimana Kak? Saran biar nggak males kuliah. Tahu sih tujuan kuliah buat apa. Ya kalau misalnya kalian cuman let it flow aja, cuman jalanin doang, tuh pasti jadi malas-malasan kuliahnya. Tapi kalau kalian tahu achievement apa yang mau kalian tuju, kalian tahu kayak kuliah ini tuh kalian pengen bisa banggain orang tua kalian pengen cepat lulus tuh supaya dapat kerjaan yang terbaik gitu ya, nggak mau nyanyiin waktu dengan ngabisin duit orang tua untuk bayar kuliah gitu ya, itu kalian pasti jadi semangat kuliahnya. Sebetulnya kan yang bikin males kuliah tuh ada 3. 1 mungkin dosennya, kedua mungkin bisa aja kayak Roman nih. Apa? Nggak, mungkin dosennya mungkin dia ada yang gimana gitu kan. Terus kedua nggak nyaman gitu kan, maksudnya lingkungannya bikin kita jadi nggak semangat kuliah ya. Nggak nyaman, misalnya lingkungan temennya. Ketiga mungkin terlalu banyak tugas. Tapi kita bisa siasati. Sebenarnya sih waktu kuliah tuh nikmatin aja sih. Nantinya ketika kalian udah lulus tuh pasti keinget kangen gitu. Nah kayak aku pun dulu waktu awal kuliah tuh ngerasa kayak aduh beban banget ya, tugas kuliah hukum tuh kan agak banyak ya. Terus tebal-tebal banget bukunya, harus baca. Anak hukum tuh harus pinter sering baca gitu, ngafalin dan memahami juga sih, karena kalau cuma ngafal kayaknya kalau kita nggak paham agak sulit ya, jadi kita harus paham gitu. Contoh kayak kasus pencemaran nama baik, kita harus tahu yang mengatur tentang pencemaran nama baik itu pasal berapa aja sih, kenapa diatur di dalam pasal tersebut kayak gitu, kenapa kasus pencemaran nama baik itu harus diselesaikan dengan cara restoratif justice ataukah bisa dengan cara lain. Jadi harus paham aja sebenarnya gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa ya sebelum sholat subuh, sholat tahajud kalau emang masih ada waktu daerahnya ya. Terus daerahnya udah ada yang subuh ada yang kalau yang udah subuh ya udah selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan 15 menit sebelum sholat subuh kalau bisa kita baca doa, zikir terus. Kalau tadi aku baca kajiannya Ustadz Adi Hidayat, beliau bilang bahwa 15 menit sebelum azan kalau bisa kita berbanyak istighfar, banyakin zikir. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau ada Nabila langsung semangat kuliahnya. Enggak juga sih, kayaknya itu teman-teman aku yang sekelas sama aku kayaknya enggak terlalu semangat ada aku. Enggak tahu sih ya, belum ditanya. Nanti aku tanya ya ke teman-teman aku ya mungkin. Dosennya yang semangat. Kak, cara gimana biar enggak malu buat public speaking gimana sih? Aku juga kadang masih malu ya. Kadang kan aku anaknya malu banget tuh, malu-maluin sih. Enggak, tapi gimana caranya biar kita pede? Pertama kita harus menguasai apa yang mau kita bahas, materinya. Ya, kita materinya harus tahu dulu. Misalnya gini, aku jawab pertanyaan kalian, aku bisa aja nggak pede. Tapi kenapa aku bisa pede? Karena aku tahu apa jawaban yang mau aku ucapin, dan aku tahu kata-kata apa nih yang bakal keluar dari mulut aku. Jadi sebelum kita itu ngomong, kita harus mikirin nih, abis ini gue ngomong apa, abis ini gue ngomong apa, abis ini gue ngomong apa. Jadi jangan sampai kita ngucap hal yang salah kayak gitu. Jadi lebih baik kita tuh ngomong tuh dipikirin dulu. Makanya kalau orang bilang Nabila tuh cerewet ya, kok bisa sih lo ngomong cepet banget sih Bil? Sebenarnya itu nggak mudah lo ngomong cepet, karena kita ngomong tuh bisa harus konsentrasi sama apa yang kita pikirin gitu. Kayak aku ngomong tuh cepet tapi sambil berpikir gitu, abis ini gue ngomong apa, abis ini gue ngomong apa, abis ini gue ngomong apa gitu. Tapi aku anaknya tuh kayak berusaha untuk nggak ngomong langsung, gimana ya, nggak ngomong dulu tapi mikir dulu. Gimana sih Mak? Maksudnya Mak? Paham gak sih Mak? Tapi intinya kayak gue mikir dulu baru ngomong gitu. Dan itu juga iya, yang paling penting kalau kalian jadi public, misalnya kalian ada acara, kalian harus jadi narasumber. Kalian baca doa dulu ya, pasti baca doa dulu. Baca kalau doa Nabila dulu. Biasanya Istighfar dulu ya, terus baca ini mah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, aku lupa artinya apa, tapi intinya kalau nggak salah nggak, ini serius, gue ingat tapi gue lupa nggak baca full artinya. Tapi kalau nggak salah, mudahkanlah kalimat-kalimat yang keluar dari ucapan aku gitu loh.
udahkanlah kalimat-kalimat yang keluar dari ucapanku gitu. Semoga orang yang mendengarkan paham kalau nggak salah. Kalau Nabila tuh biasanya pertama satu doa, kedua pasti minta izin sama mama, minta doa restu sama mama. Ketiga, Nabila kalau mau naik panggung, kalau udah ngomong nggak lihat kalian, yang dilihat kepalanya. Ya itu. Karena Ngomong aku tapi konsen lihat kepalanya. aja sama apa yang mau aku Nggak, itu omongin awalnya, gitu. tapi kalau udah pede baru deh ngeliat orangnya gitu. Kalau belum pede pasti lihat kepala. Dan aku tuh dulu rambutnya. setiap kali mau perform pasti selalu salim sama orang yang lebih tua. Mau itu tukang make up kayak, mau itu satpam kayak, Ya betul. security teater ya, mau itu dia tuh bagian apa tuh namanya, bagian apa mah kalau yang misalnya di belakang panggung tuh, SM staff Staff. ya staff manager di SM, bagian SM gitu, stage manager. Terus entah itu bagian Security juga, apa tuh namanya, babe. iya, bagian yang bersih-bersihin teater. Aku salim sama semua, aku salim, gak ada beda-bedaan kayak ngapain gue sama lo gitu, nggak ada. Aku salim sama orang yang lebih tua di atas aku, minta doa restu supaya show aku bagus. Itu kunci aku. Itu kuncinya nih ya, buat yang belum tahu, kunci Nabila setiap kali mau perform dimanapun, mau konser, mau teater, gue selalu salim sama semua yang lebih tua. Nggak cuma member aja, semuanya. Dan mereka pasti udah tahu kayak iya deh. Jadi kayak langsung kakak salim kak, doain ya kak gitu. Karena nggak ada mama kan, maksudnya mama kan nggak ada di situ. Jadi penggantinya mamaku dan orang tua aku ya orang tua yang ada di teater aja, yang lebih tua dari aku gitu. Seluruh member juga dong. Kalau seluruh member udah pasti kan bikin lingkaran. Salaman dulu langsung apa? Kak, bisa nggak matanya jangan melotot? Iya ya, biar melek aja sih, sebenarnya gue ngantuk. Kalau gue nggak melotot, gue kayak gini. Enggak pakai softline aja melotot kan. Iya juga ya. Diginin kayak hijabnya. Kalau gitu kayak ibu gitu loh. Gak apa-apa lah, emang bakal jadi ibu jadi anak kamu kok. Iya, pagi-pagi udah ngombalin. Aduh, mata gue kelipan kan. Tutor jadi mantu mah. Tutor jadi mantu. Ada aja. Gue sih kalau diginiin dong. Kalau kuncinya hilang bisa diduplikat enggak? Berarti harus berpikir cepat juga dong. Iya, kalau ngomong sih harus berpikir cepat juga sih kak, kalau menurut aku ya. Pertama nggak ada titik komanya kalau ngomong. Mama apa kabar? Alhamdulillah kak. Nabila kalau ngomong nggak ada titik komanya, iya juga sih. Syaratnya apa mah? Kalau jadi mantu perasaan, mama udah kasih tahu deh dari dulu. Kejadiannya. Ya syaratnya yang penting satu laki, udah pastinya. Bunda Bila hebat karena ada seorang ibu yang terhebat tuh, mah dipuji tuh sama fans tuh mah. Nabila hebat karena ada ibundanya yang hebat. Tadi sore kan aku ngeliatin mama video gitu ya tadi siang ya. Videonya tuh tentang film Jepang gitu, kartun, tapi intinya tuh anaknya tuh bilang mama hebat gitu. Mama keren, mama hebat gitulah. Pokoknya intinya tuh muji-muji ibunya. Aku liatin kan ke mama, kan aku kayak gini, love you ma, love you. Terus mama abis nonton videonya, artinya apaan sih? Mama gue malah kagak ngerti. Tahu, cuma godain aja. Baper. Enggak, bukan baper, lucu. Enggak, soalnya lucu. Kita udah sama romantis ya, tapi mak kita kagak ngerti kan, aku malas. Tahu. Kan mama tuh orang kalau lagi fokus satu tuh satu. Kamu gangguin mama. Mama lihat-lihat. Tapi emang lucu sih kartunya, jadi seorang ibu yang nggak sempet dandan, Iya, jadi betul. ngerjain semua kerjaan rumah. Itu ingat itu kayak mama juga waktu kamu masih kecil. Iya, ibu jadi nggak sempat make up, nggak sempat dandan, nggak sempat apa. Anaknya kecilnya lucu tadi ngomong mama keren. Ibunya dengar apa? Oh ya keren ya, belum dimatiin ya, lucu banget. Enggak, ibunya langsung iya keren. Enggak, ibunya tuh salting mah di videonya. Enggak, mama keren. Hah? Oh iya keren, belum dimatiin gitu. Ngerti nggak? Tadi mama keren, tapi ibunya dengarnya keren. Kerennya belum dimatiin, saking sibuknya mamanya. Mamanya ajak main Twitter. Udah punya Twitter mamaku, Twitternya namanya sama kayak nama apa TikToknya. Ratna Karita. Oh itu udah enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Timika Papua. Waalaikumsalam, hai Timika Papua. Jauh sekali. Masya Allah, semangat ya yang di Papua. Di Twitter udah enggak. Udah nggak aktif ya mah? Aktif, tapi udah enggak. Udah jarang. Soalnya kita udah ke IG ya, mama kalau udah satu-satu. Twitter waktu kamu lagi syuting. Zamannya dulu Mission X.
60.000 udahan kali ya gue. Kok 60.000 like ya? Mah, papa kenapa tuh mah? Mah. Hah? Tadi papa tuh kenapa tuh kayak gitu ya papa? Nah gini dong rapi kalau pakai hijab Nggak gini. apa-apa itu tadi. Nggak pakai ibu pejabat gue kalau begini gini. Mana hitam lagi warnanya? Enggak, tapi kan cocok. Cih, kayaknya udah kayak CEO hijab gitu ya. Amin ya Allah. Yuk ayo nikah. Lu ngajakin nikah kayak ngajakin main congklak. Apalagi kemarin nikah yuk besok. Sama orang Aceh boleh nggak mah? Apa aja boleh. Bener Yang penting ya. laki. Bener. Yang penting akhlaknya baik. Tuh. Bisa membimbing. Betul, amin. Najong deh. Udah ngelek mati handphonenya. Aku diajarin Kak Lela siapa? Lela Sari. Matap mah, maksudnya apa tap? Ditap aja. Padahal nggak ngerti artinya tap itu apa. Kalau belum mapan, nggak apa-apa kan mah jadi mantu. Yang penting kan berusaha ya Maya. Iya betul. Iya betul kata mama tuh. Makanya kedeketan ya udah gue ke belakang dah nih. Dah. Kurang jauh. Iya jangan terlalu dekat. Kan matanya kelihatan gede dikira mata tadi. Gue kalau lagi ini vibesnya kayak ibu notaris gitu ya. Kayak mau nyalek tuh kan, dikit-dikit nyalek mulu. Tadi kayaknya gue lagi dekat sama orang yang lagi mau nyalek. Padahal mah emang yang komennya aja nih suka nyambungin. Astagfirullahaladzim kaget gue. Astagfirullahaladzim. Halo. Hai guys. Jangan lupa baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Semoga teman-teman yang lagi nonton live aku nih, mumpung banyak yang nonton ya, aku bacain doa ya. Kita baca doa, kita angkat tangan kita, kedua tangan kita. Kita minta sama Allah. Ini kan lagi udah menjelang subuh. Kita baca doa yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kami yang saat ini hadir, yang mungkin lagi nonton live aku, yang lagi di luar. Maaf ya mak gue. Kita baca doa, ampunilah segala dosa-dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba ya Allah, dosa kakak adik hamba, dosa keluarga hamba mohon padamu ya Allah, bimbinglah kami semua agar bisa menjadi hambamu yang soleh dan soleha. Bimbinglah kami untuk bisa terus istiqomah ya Allah. Teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Dan aku mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar, yang selalu bersyukur, yang selalu mengingatmu ya Allah. Dan semoga Engkau selalu memberikan rahmat kepada kami semua. Tolong pertajam lagi iman kami ya Allah. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang lagi kesulitan, semoga kesulitan yang melanda kami dimudahkan olehmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang zolim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman semuanya dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting semoga kita semua bisa terus mengingat Allah dan bertaubat ya kepada Allah ya. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting semoga teman-teman semua selalu disayang sama Allah ya. Buat teman-teman yang lagi lemah imannya, yang lagi ngerasa gak semangat ibadahnya, semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa lebih semangat lagi ibadahnya, lebih fokus lagi ibadahnya, amin. Semoga yang belum pernah umroh setahun ini umroh ya, haji kalau perlu juga insya Allah. Nanti teman-teman suatu saat nanti bisa haji, kita siapa tahu bisa haji bareng ya, amin. Semoga teman-teman semua yang belum punya momongan cepat punya momongan. Teman-teman yang belum punya pasangan, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik sesuai pilihan Allah, karena Allah yang lebih maha tahu ya yang terbaik untuk kita. Dan semoga teman-teman yang belum punya rumah, Allah berikan rumah ya dunia akhirat. Yang belum punya kendaraan, Allah beri kemudahan untuk bisa punya kendaraan dengan cash ya, amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Dan baca doa dalam hati kalian, apapun yang di hajat kalian, kita baca doa bareng-bareng ya dalam hati. Rasanya tuh Allah lagi memandang kita,
Rasulullah lagi memandang kita, mohon doa kepada Allah dan kepada Rasulullah ya teman-teman semuanya. Baca doa dalam hati. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kita baca doa kayak gini ya teman-teman. Insyaallah Allah jabah. Karena kalau kata Ustadz Adi Hidayat yang pernah aku baca kajiannya 15 menit sebelum azan adalah waktu yang sangat dahsyat ya, Masya Allah banget gitu. Insya Allah hajat teman-teman semuanya dikabulin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang tahun ini hajatnya belum terkabul, Allah kabulin. Amin. Di waktu yang terbaik, di waktu yang tepat sesuai dengan ketetapan Allah yang terbaiknya seperti apa. Amin. Sabar ya teman-teman, kalau yang ada punya masalah dalam hidup, sabar dan tetap istighfar dan tetap berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah Maha Baik. Allah tidak mungkin memberikan kita ujian di luar batas kemampuan kita. Jangan lupa baca istighfar ya teman-teman dalam hati. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita ya. Dosa dari kita lahir sampai sekarang mungkin udah, kalau ditumpuk tuh udah kayak gunung gitu ya. Tapi Allah gak pernah membeda-bedakan hambanya, dan Allah gak pernah melihat kekurangan hambanya. Allah gak kayak netizen yang suka menjudge. Allah selalu membuka pintu maaf. Jadi kita sebagai manusia harus sadar akan dosa yang kita lakukan dan terus beristighfar. Jangan lupa untuk sholat taubat juga ya teman-teman. Kalian juga harus belajar sholat taubat. Baca Al-Fatihah, Al-Kafirun, nanti rakaat kedua baca Al-Fatihah, terus baca Qul huwallahu ahad. Kalian harus sering-sering juga sholat taubat ya, karena kita gak tahu kapan kita pernah menyakiti hati seseorang. Mungkin kalau misalnya kita punya salah sama Allah, Allah maha pemaaf ya. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, belum tentu manusia itu bisa maafin kita. Jadi sekarang aku mau ngingetin lebih hati-hati kalau kita mau ngomong. Kalau kita mau ngetik sesuatu, coba berpikir nanti omongan kita nyakitin orang gak sih? Nanti kita berdampak buruk gak sih untuk orang yang bacanya? Jangan sampai itu menjadi dosa kita, dosa jariah gitu. Nauzubillah min dzalik kan. Doain ya Nabila hari Jumat mau ikutan beasiswa kedokteran gigi tuh. Buat teman-teman kalau misalnya punya hajat, ngomong aja di komen, insya Allah nanti aku bacain. Jadi 523 orang ini yang nonton di waktu subuh ini, menjelang subuh, insya Allah Allah jabah ya. Kita doain teman kita yang namanya Farizal Ihsan ya, bin Fulan, aku gak tahu nama ayahnya siapa. Semoga lulus ya, diberikan yang terbaik, ikut beasiswa kedokteran giginya. Semoga Allah mudahin. Kalau emang itu rezekinya buat Farizal, insya Allah akan ada kemudahan. Semangat ya. Doain ya Bil, aku dapat kerja ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga teman kami yang sedang live, yang lagi nonton, yang lagi komen, yang belum punya pekerjaan, semoga Allah Engkau berikan kemudahan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tetap harus berikhtiar, bertawakal ya Kak ya. Tetap semangat terus, sabar. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Tuh namanya Kanaya Narawulia. Tuh kita doain ya teman-teman. Buat teman kita Kanaya Narawulia, semoga segera diberikan pekerjaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pekerjaan yang baik yang memang bisa mendekatkan juga kepada Allah. Ibaratnya pekerjaan yang terbaik itu nggak hanya dunia aja, tapi juga semoga bisa bermanfaat untuk akhiratnya gitu. Kasih Kabila, insya Allah saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aduh ya Allah, aku boleh pin gak sih kata-kata ini? Kadang tuh aku bersyukur ya, aku bisa nyemangatin orang. Insya Allah ada orang yang lagi, aku tuh memang bukan manusia yang baik, aku bukan wanita yang sempurna, banyak yang lebih dari aku. Tapi aku kayak pengen banget ngajak orang untuk terus mengingat kebaikan dan mengingat Allah ya teman-teman. Semoga dengan aku live menjelang subuh ini, aku relain jam tidur aku untuk bisa ngajak teman-teman kebaikan, untuk sholat lebih awal, tepat waktu. Semoga
bisa menjadi amal jariah juga buat aku dan buat teman-teman semuanya ya. Aku bersyukur kalau aku bisa nyenengin orang, bisa bahagian orang, bisa membuat orang lebih baik lagi. Semoga kita semua yang lagi nonton live ini, yang lagi gabung sama aku di live ini, Allah jadikan pribadi kita lebih baik lagi, akhlak kita dipercantik lagi, dipertampan lagi sama Allah. Bukan hanya wajah kita, paras kita, tapi juga hati dan akhlak kita semakin cantik, semakin bersih, menjadi jiwa yang bersih, tanpa iri, tanpa dengki. Amin. Semoga kita semua juga, salah satu lagi doa yang pengen aku bacain, semoga kita semua 540 orang ini terhindar dari penyakit ain ya teman-teman. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Bismillah, niat kita jangan menjadi orang yang pamer dengan apapun yang kita punya. Ya, jangan pernah merasa baik, karena kita gak tahu kapan ain itu datang ya. Ada orang yang suka, mungkin ada orang yang enggak. Bahkan aku live kayak gini aja bisa aja ada orang yang gak suka. Ya, bisa aja ada orang yang kayak nyumpahin aku atau apa, walau-walau bisa wap. Tapi yang paling penting niat aku adalah untuk ngajakin orang kebaikan itu emang tulus dari hati, bukan kayak semata-mata biar banyak yang nonton, biar banyak yang nge-give. Enggak, lillahi ta'ala, emang karena emang aku pengen ngajak orang aja supaya hidup aku tuh nggak cuman ketika aku masih hidup nggak cuman hahi, tapi bisa ngajakin orang untuk lebih baik kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Bismillah ya teman-teman, semoga kita semua terhindar dari ain. Doain ya, semoga aku dapat momongan. Aduh, nih kita doain ya buat Kak Dede Siti Nurjanah, semoga segera diberikan momongan yang soleh-solehah ya Kak ya. Sabar ya Kak. Bismillah banget. Allah yang mujib, Allah yang maha mengabulkan. Gak ada yang gak mungkin kalau Allah udah bilang kun fayakun, insya Allah pasti Allah jabah. Apalagi ini menjelang subuh ya, kita doa yang baik-baik. Amin, 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 amin ya Allah. Aku tuh pengen banget Bil nyoba jadi MC, tapi ada yang ngomong ngapain sih lu mau tebar pesona. Ya gak apa-apa, aku live kayak gini aja. Ngebahasnya kan bukan ngebahas apa ya, maksudnya kita kan ngebahasnya tentang sharing juga ya, kadang ilmu-ilmu kebaikan. Karena juga ada kok yang kayak ngapain sih lo kayak suka ada kan komen-komen gitu so ini so itu, mau pamer ini itu gitu. Ya nggak apa-apa, kita nggak perlu dengerin omongan orang. Jadilah pribadi yang mendengarkan apa ya yang Allah perintahkan aja gitu. Ngapain dengerin omongan orang, nggak berpengaruh gitu. Kayak Kim sih gini, aku ngajakin teman-teman untuk kebaikan, aku ngajak teman-teman untuk doa, terus ada yang nggak suka, itu kan nggak akan mempengaruhi aku sebenarnya. Yang mempengaruhi dia kan ya dia dosanya dia sendiri gitu yang ngomong kayak gitu. Jadi ya udah, santai aja, just be yourself aja, percaya diri bahwa kamu bisa. Selama itu MC-nya untuk MC yang positif, nggak masalah menurut aku, coba aja. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa zikir teman-teman dalam hati ya. Jadilah apa yang Allah mau, bukan jadi apa yang orang atau manusia tuh mau. Oke? Ini gak berasa udah mau subuh ya, bentar lagi. Masya Allah, tabarakallah. Bersyukur banget hari ini masih bisa Allah kasih kesempatan untuk bisa nafas ya teman-teman ya. Bersyukur banget pagi ini kita masih bisa berkumpul di sosmed ya, walaupun event ini di sosmed. Bersyukur masih bisa mendengarkan suara azan gitu ya, mendengarkan suara doa-doa kajian atau doa-doa menjelang azan. Itu harus kita syukuri loh. Masih bisa ngelihat langit, masih bisa ngelihat orang tua kita pagi ini gitu ya. Alhamdulillah banget. Semoga dengan kita bersyukur Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya. Amin. Mari sholat subuh ya. Yuk, karena ini udah mau menjelang sholat subuh, aku juga mau pamit juga deh, undur diri ya. Aku gak mau takutnya mengganggu teman-teman untuk sholat subuhnya. Mendekati subuh, sunahnya banyak istighfar tuh ya. Bener, astagfirullahaladzim. Kita baca doa terus, astagfirullahaladzim ya teman-teman ya. Teman-teman, aku kalau ingetin kebaikan, jangan anggap aku sempurna ya. Jangan anggap aku tuh soleha gitu. Enggak, aku masih jauh dari kata-kata itu. Aku hanyalah wanita biasa yang sedang berubah lebih baik, yang sedang berproses, yang dimana dalam prosesnya aku pengen ngajakin orang juga untuk berproses bareng sama aku. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah keluar dari ucapan aku, baik yang disengaja maupun enggak. Aku mohon maaf banget, karena sejatinya
Aku hanyalah manusia yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku mohon maaf kalau ada salah-salah. Sekali lagi ya, kita selesaiin di dunia ya. Jadi nanti di akhirat kita insya Allah bisa tenang, karena gak ada permusuhan antara kita sebagai manusia ya. Aku juga mau say thanks buat teman-teman yang udah dengan setia nontonin Nabilah live, masih mau baca komen-komen yang masih mau komen-komen yang bagus, komen-komen yang baik. Aku makasih banget buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Pokoknya jangan pernah lelah menjadi orang yang baik. Walaupun di saat kita terbesit ingin lebih baik, akan ada banyak cobaan, pasti ya. Tapi gak apa-apa, kita harus sabar dan semangat ya buat teman-teman. Yuk, udah mau azan subuh, kita siap-siap ambil wudhu ya. Langsung ambil wudhu, langsung istighfar, istijadah. Jadi ketika azan kita langsung baca doa. Dan jangan lupa ya, abis azan sebelum iqomah kita baca doa. Ya, insyaallah itu adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkan doanya. Amin. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Makasih teman-teman untuk like-nya, untuk komennya, untuk gift-nya, semuanya yang kalian pernah kasih untuk aku. Aku makasih banget. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semuanya. Allah balas berkali-kali lipat ya rezeki kalian semuanya ya. Amin. Dah, aku pamit dulu ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live Nabilah selanjutnya. Dadah, sehat-sehat semuanya. Kalau misalnya mau lihat postingan-postingan aku lagi ngapain, keseharian aku di Instagram. Karena biasanya aku kalau posting keseharian aku tuh di IG story. Jadi kalau misalnya kalian belum follow IG aku, boleh di follow juga Instagram aku ya. Bukan promosi, ya siapa tahu ada yang kangen kan. Dah.